No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got. Hai Sobat Harjo, balik lagi di program Headline News Harian Jogja.com edisi Rabu 3 Agustus 2022 bersama saya Salsabila Putri. Dan kali ini Salsabila Putri tidak hanya sendirian nih, tapi ditemani Mas Budi Cahyana selaku redaktur Harian Jogja. Halo Mas Budi, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah ya Mas ya. Mas Budi udah siap belum buat bahas tajuk di koran fisik edisi hari ini? Iya, udah siap. Iya. Mas Budi tahu nggak sih tajuk hari ini judulnya apa? Ya, tajuk hari ini kurang lebih kita Harian Jogja mengeluarkan editorial ya atau sikap redaksi soal dugaan pemaksaan pemakaian jilbab di SMA N1 Banguntapan Bantul. Oke. Jadi ini peristiwa terbaru ya. Kasus-kasus serupa sebenarnya sudah pernah terjadi, bahkan sering ya. Di DIY beberapa kali terjadi, misalnya di Sleman beberapa waktu lalu, kemudian ada di kota Jogja juga, bahkan di daerah lain kayak di Jakarta itu juga kasus seperti ini terjadi, pemaksaan jilbab gitu. Nah, Harian Jogja mengambil sikap bahwa karena ini terjadi di sekolah negeri ya, pemaksaan jilbab itu terjadi di sekolah negeri, kita menentang model-model seperti itu. Gitu. Jadi seharusnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah ya, kan sudah diatur bahwa pelajar baik putra maupun putri sudah ada ketentuannya tentang seragam dan dibebaskan menggunakan atribut agama maupun tidak menggunakan atribut agama. Jadi yang putri boleh memakai jilbab dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam Permendikbud, boleh juga tidak memakai jilbab walaupun dia beragama Islam gitu ya. Jadi di situ tidak mengatur bahwa pelajar putri atau siswi yang beragama Islam harus memakai jilbab, itu tidak ada di Permendikbud. Jadi sekolah negeri seperti itu. Beda kasusnya dengan sekolah swasta ya yang keagamaan, atau sekolah negeri yang keagamaan, misalnya Madrasah Aliyah Negeri. Itu kan karena sekolah keagamaan jadi ada kewajiban memakai atribut keagamaan. Tapi kalau sekolah umum kayak SMA N1 Banguntapan gitu ya, itu seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ini mungkin kasus ini hampir sama terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika Indonesia masih di fase Orde Baru. Tapi pada waktu itu yang terjadi bukan pemaksaan jilbab, tapi pelarangan jilbab. Jadi sekolah-sekolah di beberapa sekolah ketika dulu kan masih sedikit ya. Mungkin zaman tante kita atau saudara kita yang lebih tua 20 tahun itu, sekitar tahun 80-an 90-an masih sedikit siswa-siswa baik di SD, SMP maupun SMA di sekolah umum ya, sekolah umum negeri yang memakai jilbab. Nah, sekarang kecenderungannya malah berbalik arah. Jadi dulu mau pakai jilbab takut-takut, kemudian akhirnya bahkan dilarang ya. Tapi kemudian dulu sempat ada protes juga. Dulu kalau tidak salah MH Ainun Najib atau Cak Nun itu ya bikin sebuah acara judulnya Lautan Jilbab gitu ya. Itu kan sebagai bentuk protes terhadap pelarangan penggunaan jilbab di sekolah maupun institusi-institusi umum lainnya. Misalnya ada dulu di perusahaan gitu, pegawai perempuan nggak boleh pakai jilbab. Itu tahun pas Orde Baru ya, akhir-akhir Orde Baru. Tapi kemudian dilonggarkan, boleh memakai jilbab. Kemudian kesini tahun 2000-an tren jilbab kan semakin marak ya. Jadi perempuan, remaja maupun dewasa semakin banyak yang pakai jilbab itu ya. Keputusan mereka memakai jilbab kan otomatis keputusan pribadi ya, entah itu karena memang pengen pakai jilbab ya karena dorongan agama, atau mungkin karena pergaulan gitu ya, teman-temannya pakai jilbab kok saya nggak pakai jilbab, kelihatannya seperti apa. Tapi itu semakin banyak terjadi. Nah, semakin kesini karena kecenderungan secara sosial orang udah lebih banyak pakai jilbab, akhirnya istilahnya kebablasan ya. Kebablasan itu wujudnya seperti ini. Di sekolah negeri
bahkan ini kan kasus di SMA N1 Banguntapan yang diduga jadi gurunya itu memakaikan jilbab ke siswanya. Itu kan bukan guru agama, tapi malah guru BP ya atau guru BK. Nah itu kan seharusnya tidak terjadi karena pertama ya, kita menentang itu Harian Jogja. Menentang itu pertama karena tidak seharusnya jilbab dipaksakan. Kedua, pemaksaan itu berdampak serius terhadap kondisi psikologis siswa. Karena siswa ini kan sampai stres ya. Stres, depresi berat, berat, kemudian menangis, kemudian mengurung diri di kamar mandi, di toilet sekolah ya sampai 1 jam menangis. Kemudian sampai sekarang pun kondisi psikologisnya belum pulih. Ada pendampingan dari KPAI, kemudian ada pendampingan dari Pemda DIY memberikan pendampingan pertama untuk memulihkan kondisi psikologis siswi tersebut karena tertekan ya, tertekan harus memakai jilbab, semuanya memakai jilbab, kemudian kalau nggak memakai jilbab ada perundungan ya, itu akhirnya sampai tidak mau sekolah. Kemudian perkembangan terbaru kan dia akhirnya pindah ke sekolah lain ya, ke SMA lain. Ada rencana pindah ke SMA lain karena Pemda DIY pun memfasilitasi itu ya, memfasilitasi perpindahan itu karena merasa jika tetap sekolah di situ tidak nyaman. Dia kebetulan kan siswa baru ya, seperti itu. Nah, Harian Jogja menentang itu karena biar bagaimanapun sekolah seharusnya menjadi tempat yang ramah untuk pelajar, untuk anak didik. Dari pihak sekolah, kepala sekolah maupun guru membantah ya ada pemaksaan pemakaian, alasannya itu tutorial gitu ya. Tapi biar bagaimanapun kan dampak dari, kalau oke lah mereka bilang itu tutorial, tapi ternyata dampaknya buat siswa itu kan nggak bagus ya. Sampai stres itu. Sampai stres itu kan berarti ada yang salah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Dan itu yang kita tentang. Secara umum sekolah ya, sekolah negeri, semua sekolah entah itu sekolah negeri, entah itu sekolah swasta, entah itu yang umum atau basisnya keagamaan, seharusnya menumbuhkan semangat-semangat kebinekaan atau semangat keberagaman gitu ya. Kalau misalnya dia beragama muslim nggak pakai jilbab dan disarankan nggak pakai jilbab, dia nggak mau karena dia kalau SMA itu kan sudah dewasa ya, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, ya sudah nggak masalah. Toh tidak memakai jilbab juga tidak melanggar peraturan Menteri Pendidikan seperti itu. Ya. Mungkin ada sedikit lagi bahasan lebih detailnya, Mas. Ini mungkin secara luas ya, secara luas kan pergeseran seperti tadi yang saya jelaskan, pergeseran sosial ya, pergeseran dulu ekspresi-ekspresi keagamaan ya, entah itu ekspresi Islam, kemudian ekspresi keagamaan lain itu kan dibatasi ya dulu ya, semasa Orde Baru. Kemudian ketika reformasi diperlonggar. Ini ekspresi-ekspresi keagamaan ini akhirnya keluar semuanya. Kebetulan di Indonesia ini kan mayoritas Islam ya. Jadi ekspresi yang paling terlihat itu ekspresi Islam. Ekspresi Islam itu salah satunya pemakaian jilbab seperti tadi yang saya bilang. Kemudian ada ekspresi lain yang lebih dalam tanda kutip radikal gitu ya. Mungkin ini mengarah ke intoleransi, walaupun pemaksaan jilbab ini bisa disebut sebagai intoleransi ya, tapi ada juga ekspresi yang lebih intoleran, nggak hanya di sekolah. Karena ini pemaksaan jilbab ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aspek lingkungan sekitar sekolah ya. Aspek ekspresi yang lebih radikal ini misalnya pelarangan pendirian gereja. Gitu. Kemudian ada pembubaran pengajian. Jadi ada kelompok pengajian tertentu yang tidak cocok, kemudian kelompok lain walaupun sama-sama Islam ya, nggak suka terus dibubarkan. Kemudian ada misalnya ya, ada pembubaran jadi ada kelompok sosial yang sebenarnya ini dilindungi konstitusi ya. Misalnya kelompok LGBT. Itu kan biasanya ditentang. Nah, ketika ditentang itu alasan yang dipakai biasanya alasan religius. Ekspresi keagamaan yang dipakai seperti itu. Kemudian yang paling ekstrim adalah terorisme. Itu kan bentuk dari ekspresi keagamaan sebenarnya. Yang sekitar 20 tahun lalu mungkin nggak terlihat, tapi ketika
reformasi ini kan semakin diperlonggar ya. Kebebasan berekspresi semakin dimunculkan. Efeknya seperti itu. Kebebasan ekspresi nggak salah ya, tapi ekspresi-ekspresi tertentu yang kadangkala justru malah melanggar demokrasi itu yang keliru. Pemaksaan itu kan melanggar demokrasi ya. Yang paling ekstrim misalnya terorisme itu melanggar demokrasi. Yang sebenarnya kita sepakati demokrasi itu kan yang berjasa membuat ekspresi-ekspresi keagamaan baik umat Islam, Kristen. Kalau sekarang bahkan demokrasi membuat penghayat kepercayaan diakui di Indonesia. Dulu kan penghayat kepercayaan akhirnya harus ikut agama salah satu ya. Entah itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha atau Hindu. Kemudian sekarang boleh. Nah, ini terjadi karena demokrasi berkembang. Akhirnya kita bebas mengekspresikan kita ya. Kita mau pakai jilbab, kita mau pakai celana pendek, asal sesuai dengan kesepakatan norma ya, atau kesepakatan lingkungan sosial yang berlaku, nggak masalah. Mau tatoan, mau apapun nggak masalah, itu kan ekspresi-ekspresi. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin masyarakat masih belum matang dalam mengekspresikan aspirasi mereka ya, pemikiran mereka dalam kerangka demokrasi. Demokrasi ini kan semua orang bebas berekspresi asal ekspresinya tidak melanggar ekspresi orang lain, sederhananya seperti itu. Ketika semua orang saling menghormati, nah itu berarti sudah matang. Nah, mungkin masyarakat kita ya, termasuk di dalamnya sekolah, itu masih dalam perjalanan menuju ke sana gitu. Singkatnya seperti itu. Oke, baik. Nah, itu dia Sobat Harjo, informasi detail dari Mas Budi Cahyana selaku redaktur Harian Jogja. Nah, setelah ini akan sambil bacakan juga 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Rabu 3 Agustus 2022. Berita pertama. UGM punya mahasiswa termuda 15 tahun. Ini dia sosoknya. Mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada UGM, Raja Muhammad Hayuri Islami, tak menyangka jika ia akan dipanggil ke depan panggung bersama Rektor UGM Profesor Dr. Ova Amelia, SPOG PhD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam upacara penerimaan mahasiswa baru di lapangan Geraha Sabah Pramana pada Senin 1 Agustus 2022. Remaja asal Pekanbaru, Provinsi Riau ini dinobatkan sebagai mahasiswa termuda UGM pada tahun ini. Di bangku menengah atas, Raja ikut mendaftar program akselerasi pada semester dan ia diterima program akselerasi di kelas IPS, sehingga Raja bisa menyelesaikan bangku MAN Negeri 2 Pekanbaru dalam waktu 2 tahun. Berita kedua, bantah ada pemaksaan pakai jilbab. Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan mengatakan itu hanya tutorial. Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul membantah adanya dugaan pemaksaan menggunakan jilbab yang dilakukan guru BK terhadap salah satu siswa. Peristiwa itu dinilai hanya sekedar tutorial dan tidak ada pemaksaan. Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, Agung Istianto mengatakan, peristiwa sebenarnya tidak seperti kronologi yang telah disebar di publik. Sekolahnya sama sekali tidak mewajibkan siswi muslim menggunakan jilbab karena memahami statusnya sebagai sekolah negeri. Akan tetapi, ia mengakui sebagian besar siswi muslim di sekolahnya menggunakan jilbab atas kesadaran sendiri. Ia memastikan, dalam komunikasi antara guru BK dengan siswi, tidak ada pernyataan verbal yang menyinggung soal orang tua tidak salat. Jika siswi tidak bersedia menggunakan jilbab pun, sekolah tidak akan memaksa. Ia pun mengungkap alasan penggunaan jilbab diajarkan guru BK karena hanya bersifat tutorial. Berita ketiga, pemerintah beri bantuan 20.500 rumah bersubsidi di 33 provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyalurkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk 20.500 rumah bersubsidi di 33 provinsi pada tahun ini. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, rencana tersebut bertujuan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MPR) untuk mendapatkan hunian yang layak, salah satunya PSU rumah subsidi atau rumah murah. Bantuan PSU ini salah satunya ada di Kalimantan Selatan,
mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sistem penyediaan air minum, serta prasarana dan sarana persampahan. Tak hanya itu, PSU hadir sebagai upaya pemerintah melanjutkan target program 1 juta rumah serta mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Berita keempat, pembahasan RKUHP jadi polemik. Begini arahan Jokowi kepada menterinya. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengedepankan transparansi dalam pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 2 Agustus 2022. Beliau menyampaikan, Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan. Berita kelima, sudah final, trase Tol Jogja YIA belum bisa diungkap ke publik. Trase atau jalur dan desain Tol Jogja, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) telah ditentukan tetapi belum bisa diungkap ke publik. Secara detail, jalur yang dilewati proyek pembangunan jalan tol ini akan disampaikan ke masyarakat terdampak melalui tahapan sosialisasi. Saat ini, perkembangan pembangunan Jogja YIA baru dalam penerbitan izin penetapan lokasi IPL berproses di Pemda DIY. Berita ke-6, padam 3 jam, cek sejumlah wilayah di Jogja yang terkena pemadaman listrik. Sejumlah wilayah di DIY pada Selasa 2 Agustus 2022 mengalami pemadaman listrik oleh PLN. Pada hari Selasa 2 Agustus 2022, terdapat pemadaman listrik di Jogja dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan distribusi. Jadwal pemadaman listrik di Jogja berlangsung selama 3 jam dari pukul 10 pagi hingga 1 siang waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah terdampak pemadaman berada di bawah naungan PLN ULP Jogja Kota meliputi Kledokan, Munduseran, Ngentak, Hotel Ispak, dan wilayah sekitarnya. Berita ke-7, canggih, mahasiswa ciptakan teknologi pencegah salah pilih jurusan. Fenomena salah pilih jurusan saat masuk ke perguruan tinggi kerap terjadi. Bahkan, persentase mahasiswa salah pilih jurusan sangat tinggi. Akibatnya mereka belajar tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Melihat fenomena ini, mahasiswa Magister Informatika Universitas Islam Indonesia atau UII, Rio Rizky Arianto menciptakan sebuah teknologi pendeteksi untuk memilih jurusan dengan tepat maksud kami, sesuai minat dan bakat seseorang, sehingga tidak salah pilih jurusan. Teknologi ini sangat cocok dipakai untuk pelajar yang akan masuk ke perguruan tinggi. Nah Sobat Harjo, itu tadi 7 berita teratas headline news harianjogja.com edisi Rabu 3 Agustus 2022. Nah, sekaligus juga menjadi penutup program headline news pada hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan komen akun media sosial Harian Jogja dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Salsabila Putri pamit undur diri bersama dengan Mas Budi Cahyana selaku redaktur Harian Jogja, dan sampai jumpa. Wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough